doa. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami kelompok benih boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk kami boleh belajar dari satu bagian firman-Mu ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama persiapkan diri untuk masuk dalam pelajaran kami di minggu ini ya Bapak. Kami menyerahkan untuk kelas pemuritan pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami, setiap kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman, setiap pelajaran dari pagi hari ini ya Bapak. Berkati juga hamba-Mu Pak Ustada Tuhan, yang akan membimbing kami dalam kelas pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Kau juga yang akan berikan hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan kelas ini, pagi hari ini, tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Puji nama-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Yola. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, ada sukacita. Amin. 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 Kalau sukacita senyum dulu. Iya, sukacita itu kekuatan, sukacita itu menular. Bapak Ibu pernah lihat orang nguap? Pernah, mesti ketularan. Pasti ketularan. Kalau orang sukacita pasti ketularan juga sukacitanya. Baik. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian pertama dari buku kita ini, pekerja pelayanan seluruh umat ya. Jadi pekerja pelayanan seluruh umat. Jadi kita ini adalah semuanya hamba Tuhan yang diselamatkan untuk melayani, diperlengkapi untuk melayani, kemudian diutus untuk melayani. Ya, jadi ini 3 bagian yang sangat penting yang kita ingat di dalam pelajaran kita pada minggu yang lalu. Ya, jadi ini adalah bahan dasar yang diambil dari komite untuk kegerakan misi yang ada di Lausanne ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa bahwa kita diingatkan dan tokoh-tokoh penginjilan dan misi dunia memberikan kita dorongan dan semangat untuk menjadi hamba Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik, ayat hafalan kita pada minggu lalu cuma 1 ayat saja. Jadi harus bisa. Titik koma tidak boleh salah ya. Karena cuma 1 ayat saja. Oke, kita mulai dari yang paling senior dulu. Ibu Dwi, silahkan Bu. Monggo, silahkan Bu Dwi. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, makasih Bu. Ada 2 kata yang hilang ya Bu ya. 2 kata yang hilang. Oh iya. Iya. nanti Ibu akan dengar 2 kata yang hilang itu setelah Pak Pram berikutnya. Silakan Pak. Ya, suaranya di. Monggo. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bu Dwi bisa dengar ya Iya. bagiannya. Oke, berikutnya Usifani silakan. Suaranya belum dibuka sih. Iya, siap.
karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih. Iya, mantap. Ibu Anik, silakan Bu. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan atau pekerjaan, Bu? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Perbuatan atau dipersiapkan. pekerjaan? Pekerjaan ya Pak ya? Pekerjaan. Ulangin lagi. Ya, ulangi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih Bu. Baik, Ibu Esther, silakan Bu. Efesus 2 ayat 10. Hmm. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, terima kasih, mantap. Ibu tenang hatinya hari ini? Iya, Pak. Baik, Pak Ketua Kelas, silakan Pak, selamat datang. Selamat pagi Pak Pagi. Sada, selamat pagi rekan-rekan semua. Silakan Pak. Ayat hafalan kita dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, mantap ya. Oke, berikutnya Yola, baru nanti si bungsu. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, terima kasih. Dian. Halo Ya, Dian. pagi. Anak bungsu, silakan. Halo, Pak. Ayo Dian. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan. Aku enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Suaranya nggak jelas, kayaknya sinyalnya kurang. Sinyalnya kurang bagus. Putus-putus Dian. Aku udah mulai tadi. Oke, ulangi Dian. Putus-putus sinyalnya masalah. Ya, putus-putus ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih Dian. Iya. Oke, Ibu Lydia yang terakhir. Oh iya. Selamat datang Ibu Lydia. Monggo Bu. Efesus 2 ayatnya yang 10. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. 1 ayat penuh pergumulan ya. Minggu depan 4 ayat. Minggu depan tuh 4 ayat. Nah, bagian firman Tuhan hari ini
Bapak Ibu, sangat dalam artinya ya. Saya sering mengkhotbahkannya. Ya, karena kita ini buatan Allah. Ya, kemudian koma. Ya, pertama kalau kita pilih karena kita ini buatan Allah, ini berbicara kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, dan ini jelas sekali. Dan sangkut pautnya dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Nah, kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi, tapi jangan berpikir bahwa penciptaan kita itu 2 kali. Diciptakan itu ialah kita diperbaharui kembali setelah kita jatuh di dalam dosa. Kita ciptaan Allah, kemudian jatuh ke dalam dosa, kemudian diperbaharui di dalam Kristus. Tujuannya jelas, untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, pekerjaan baik itu memang rancangan Allah bagi kita, orang percaya, anak-anaknya. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Ya. Dia rindu bahwa itu menjadi bagian, menjadi gaya hidup kita. Ya, ia mau kita hidup di dalamnya. Dan itu memang kehendak Tuhan. Nanti tolong pikirkan, gemakan ayat ini berulang-ulang untuk mengingatkan kita. Dan ini mengingatkan kita di bagian pertama bahwa pekerja pelayanan seluruh umat itu adalah kita ini, anak-anak Tuhan. Ya, jadi sangat menarik sekali, sangat kuat sekali pesan dari Efesus 2 ayat yang ke-10 tersebut ya. Jadi ini menghantarkan kita untuk sungguh-sungguh melihat lagi bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, anak-anaknya, di dalam melakukan pekerjaan baik yang memang dipersiapkan Allah di dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bidang pelayanan. Ya, kalau kemarin kita berbicara tentang pekerja pelayanan, sekarang bidangnya. Ya, bidangnya. Kemarin bicara tentang kita. Nah, sekarang ini tentang bidang pelayanan, yaitu seluruh Injil. Wah, nampaknya sangat luas sekali ya. Tetapi nanti kita akan melihat berdasarkan tema-tema besar Alkitab. Ya, kembali kepada The Lawson Movement, dalam bahasa Inggris, ini dikatakan the whole church talking the whole gospel to the whole world. Bahasa Indonesianya, seluruh umat membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Jadi kita ini umat Tuhan, seluruh umat membawa seluruh Injil kepada seluruh dunia. Waduh, kalau kita lihat di sini begitu luasnya, begitu besarnya definisi ini ya. Jadi ini panggilan kita nih, dan kita melihat bahwa panggilan kita ini memang luar biasa. Tuhan menghendaki kita ambil bagian dalam pekerjaannya, semua kita dengan membawa seluruh berita Injil kepada seluruh dunia. Ya, ini The Lawson Movement. Nah, kita ingat pelajaran yang pertama bahwa semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Semua orang percaya diutus untuk melayani. Jadi tidak hanya pendeta, tidak hanya penginjil, tetapi seluruh umat Tuhan. Ya, seluruh umat Tuhan. Nah, yang bisa kita lakukan, bagaimana kita melakukan pekerjaan pelayanan, disimpulkan dalam 3D. Doa, dana, dan daya. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat di bagian pembelajaran kita yang kedua ini tentang seluruh Injil. Pertama, pandangan Alkitab. Kedua, pandangan strategis. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita membawa seluruh Injil tersebut. Kita akan melihat bagian pertama, pandangan Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada satu kata yang didengungkan, diulang-ulang di gereja maupun di sekolah-sekolah Alkitab. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang sudah sangat populer, yaitu Missio Dei. Ya, Missio Dei. Missio Dei itu adalah berbicara tentang misi itu mulai dari Tuhan. Ya, Dei itu Tuhan, missio. Jadi misi itu adalah milik Tuhan. Misi itu berasal dari hati Tuhan. Ya. Nah, misi dimulai dari Tuhan.
John Stott berkata, misi itu berawal dari hati Tuhan. Ya, di buku kita ada ya. Dan dikomunikasikan dari hatinya kepada hati kita. Ya, hati Allah diimpartasikan, dikomunikasikan dari hatinya kepada hati kita. Ya, kita sudah kenal lagu ya. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku tangan seperti tanganmu. Berikanku kaki seperti kakimu. Ya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakiku melangkah dalam rencanamu, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah sebuah doa, dan juga memang misi itu berasal dari hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, misi itu menyakup bidang-bidang yang diperhatikan oleh Tuhan. Jadi hati Tuhan memulai misi, dan hati Tuhan juga memperhatikan bidang-bidang yang sangat penting, yang sangat strategis, yang utama, yang menjadi perhatian Tuhan. Nah, jadi misi itu adalah misi sama dengan misi Tuhan. Kalau itu misi Tuhan, maka itu adalah misi umat Tuhan. Ya, jadi hati Tuhan dan hati kita. Dan itu tercatat di dalam seluruh bagian Alkitab. Dari Kejadian 1 sampai kepada akhirnya, yaitu Wahyu 22 ayat 21. Jadi terangkum di dalam satu bagian Alkitab. Dan semuanya berbicara tentang misi. Nah, sekarang bidang-bidang yang diperhatikan Tuhan dapat kita telusuri dalam bagian utama kisah Alkitab. Nah, ini mudah untuk kita pahami. Kisah Alkitab itu bisa dipilah-pilah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau tema utamanya itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu penciptaan. Ya, penciptaan. Tema besar tentang penciptaan. Kemudian tema besar yang kedua itu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tema bagian utama kisah Alkitab yang ketiga adalah karya penebusan Kristus. Kemudian tema yang keempat adalah penciptaan baru. Jadi Alkitab kita itu bagian utamanya itu dapat kita simpulkan dari 4 bagian ini. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, penciptaan baru. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu mempelajari, ternyata iya ya, bagian firman Tuhan itu menjelaskan keempat bagian ini yang kemudian bisa menjadi kerangka berpikir kita untuk memahami Alkitab. Ya, jadi ini bidang utama dari kisah Alkitab. Nah, di dalam bidang utama kisah Alkitab ini, di tiap bagian ini ada 3 hal yang diperhatikan oleh Tuhan selalu. Dan 3 hal ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Jadi dalam peristiwa ini misi Tuhan itu menyeluruh. Pertama, meliputi pribadi. Ya, digambarkan dengan hati atau cinta, relasi pribadi. Kemudian yang kedua, itu adalah masyarakat, komunitas yang lebih besar. Kemudian yang ketiga itu adalah ciptaan. Ya, nanti Bapak Ibu melihat bahwa dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penciptaan kembali, ketiga bidang ini selalu menjadi perhatian. Baik, kita akan melihat bagian yang pertama, penciptaan dulu. Ya, kita akan memulai membaca bagian ini, ada cukup panjang ayat bagian firman Tuhan. Ya, kita akan membaca, silahkan Pak Hatorangan untuk membacakannya bagi kita. Baik, Pak. Kejadian 1, 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu bisa melihat bahwa 3 bidang itu diperhatikan oleh Tuhan, pribadi, masyarakat, dan ciptaan. Bisa memperhatikan di sini? Pertama, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya. Jadi kita ini istimewa, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita sangat berharga secara pribadi di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah minder dengan diri kita, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, kita lihat bahwa manusia itu tidak hidup sendiri, diciptakan laki-laki perempuan, kemudian beranak cucu, bertambah banyak. Ya, jadi Dian dan Yola, ingat ya, menikah itu adalah perintah Tuhan. Amin, Amang Penjahitan. Ya, amin. Jadi Dian Yola cepat-cepat itu kata pendeta. Jadi itu adalah memenuhi perintah Tuhan. Dari sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia diberikan mandat budaya untuk Beranak cucu. Beranak cucu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk menguasai ciptaan yang lain. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas binatang merayap di bumi. Ya, kita diberikan otoritas atau kekuasaan, tapi bukan untuk merusaknya ya. Jadi kita diberikan untuk menatalayani ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ingat, Tuhan memperhatikan individu, memperhatikan masyarakat, memperhatikan juga ciptaan yang lainnya. Ini pada masa penciptaan. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apakah ketiga bagian ini juga mengalami kejatuhan atau kerusakan? Kita perhatikan di sini ya. Ya. Kita akan membaca bagian ini, berikutnya saya mohon kesediaan Yola untuk membacanya. Ada 2 bagian slide nanti ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Terus? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, terkutuklah engkau, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu dengan kesakitan, ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini, 3 bidang ini mengalami kerusakan. Pertama, hubungan antara Allah dengan manusia itu rusak akibat dosa. Adam dan Hawa memisahkan diri dari Tuhan. Ya. Kita lihat di sini, kemudian hubungan antara manusia itu rusak. Ya, saling menyalahkan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihat di sini bahwa manusia suka sekali mencari kambing putih. Oh, kambing hitam ya. Ya, mencari siapa yang salah. Biasanya susah mengakui kesalahannya. Nah, kemudian yang berikutnya, tanah terkutuk. Ya, susah payah perempuan untuk melahirkan, kemudian terkutuklah tanah dan bersusah payah kita mencari rezeki kita. Jadi 3 bidang ini rusak. Hubungan pribadi dengan Tuhan rusak, hubungan kita dengan sesama rusak, kemudian alam lingkungan ciptaan Tuhan yang lain juga rusak.
Oke, jadi 3 bidang ini mengalami kerusakan akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Ya. Dari Kolose 1 ayat 13 sampai ayat 20 ada 2 slide juga. Minta Pak Pram untuk membacakannya, Pak Pram. Ya, Kolose 1 ayat 13 sampai 20. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu, karena seluruh kebenaran di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oke, Bapak Ibu sekalian, perhatikan yang berwarna hijau yang dicetak tebal sini ya. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Kolose itu berbicara tentang keutamaan Kristus. Karena pada waktu itu ada muncul ajaran sesat yang merendahkan jati diri atau keilahian Kristus. Nah, di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 20 yang Pak Pram bacakan tadi mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu dan Tuhan yang kemudian memulihkannya. Baik itu relasi pribadi, relasi antar sesama, kemudian relasi dengan Tuhan, relasi antar sesama dan juga ciptaan. Jadi ditekankan di sini di sorga dan di bumi dan juga di sorga. Jadi ini menekankan 3 bagian ini juga menjadi bagian dari karya penebusan Kristus. Ya, Tuhan memperhatikan pribadi dalam relasinya dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan memulihkan hubungan antar ciptaan, antar sesama. Kemudian Tuhan juga memulihkan ciptaan yang sudah rusak akibat dosa ini. Ini misi pandangan Alkitab dari sisi tema besar Alkitab, yaitu penebusan. Sekarang kita lihat bagian yang keempat, yaitu penciptaan baru. Ya. Oke, ini juga cukup panjang. Roma 8 ayat 18 sampai 23. Minta kesediaan Ibu Anik untuk membacakannya. Suara belum dibuka, Bu. Roma 8 ayat 18 sampai 23. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Wahyu lagi, Bu. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah,
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Oke, terima kasih Bu Ani. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari dua bagian firman Tuhan itu dari Roma maupun Wahyu juga berbicara hal yang sama, bahwa di dalam penciptaan baru memang itu cukup panjang. Saya simpulkan bahwa semuanya akan diperbaharui. Kalau kita melihat bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ada pembaharuan seluruh ciptaan, ya. Kemudian relasi antara Allah dengan manusia, kemudian manusia dengan sesamanya. Jadi kita melihat di sini bahwa tiga bagian itu diperhatikan oleh Tuhan, ya. Sehingga kita bisa lihat di sini dari keempat bidang ini. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan Kristus, penciptaan baru, tiga bidang ini menjadi perhatian. Pertama, individu atau pribadi, kedua, masyarakat, yang ketiga, ciptaan. Dan itu dicatat di dalam tema besar Alkitab. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kita mudah sekali memahami bagian ini, ya, mudah sekali karena disimpulkan ke dalam bagian yang disederhanakan, kemudian kita dapat mengerti inilah keseluruhan bagian dari Alkitab. Jadi misi dimulai dari hati Allah. Allah memperhatikan ketiga bidang ini dalam keseluruhan tema besar Alkitab. Dan kalau Allah memperhatikan ini, maka kita sebagai anak Tuhan juga harus memperhatikan hal-hal ini. Jadi yang perlu kita perhatikan ialah pribadi, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama kita. Kemudian ciptaan yang lainnya. Ciptaan yang lain. Ya. Jadi ini tiga bidang yang harus menjadi perhatian kita, menjadi konsentrasi kita, menjadi fokus kita, menjadi tujuan kita. Nah, di dalam Cape Town Commitment, ini di Afrika diadakan, ketiga bidang ini sudah rusak dan menderita karena dosa. Ketiganya termasuk dalam kasih penebusan dan misi Tuhan. Ketiganya harus menjadi misi menyeluruh dari umat Tuhan. Ya. Jadi ketiga bagian ini harus menjadi misi kita. Karena hati Tuhan di dalam misi fokus kepada tiga bidang ini. Ya, sekarang kita lihat berikutnya. Bagian yang kedua, pandangan strategis tentang pelayanan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan melihat pandangan strategis ini berbicara tentang bagaimana kita mewujudkan misi ini. Ya. Pertama, memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Ya, berita tentang keselamatan. Ini di dalam Anglican Communion, ya. Jadi sudah diadakan tahun 84, 90, kemudian 2012. Yang kedua, mengajar, membaptis, dan membina orang percaya. Ya. Kemudian yang ketiga, menanggapi kebutuhan manusia dengan pelayanan kasih atau pelayanan sosial. Ya. Kemudian yang keempat, mengusahakan perubahan struktur masyarakat yang tidak adil, menentang segala bentuk kekerasan, mengejar perdamaian dan rekonsiliasi. Ya. Kemudian yang kelima, menjaga keutuhan ciptaan serta keberlangsungan dan pembaharuan kehidupan bumi. Ya, jadi ini 5 perwujudan misi. Nah, di dalam buku kita Bapak Ibu melihat ada lingkaran seperti bendera Olimpiade, ya. Nah, Bapak Ibu bisa isi dengan sederhana begini. Ya, misi Tuhan. Ya, di dalam bulatan-bulatan itu Bapak Ibu bisa isi, bisa tulis. Pertama, pemberitaan Injil. Kedua, pengajaran firman. Kemudian ketiga, pelayanan kasih. Keempat, penegakan keadilan. Kemudian yang kelima, pemeliharaan ciptaan. Ya, ini menjadi satu bulatan utuh, menjadi satu kesatuan.
Ya, menjadi satu kesatuan, dan ini harus menjadi misi kita, perwujudan misi kita. Ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau ada tambahan? Saya persilahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, jadi sudah jelas ya bahwa misi Tuhan itu menyangkut 5 bagian ini. Dia perwujudannya dalam 5 bidang ini. Nah, sekarang kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Tuhan memperhatikan hal-hal dalam perwujudan misi 5 bidang ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini dalam Matius 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Silakan Ibu Lydia untuk membacakannya, Bu. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Oke, terima kasih. Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini, dari kelima bidang ini diperhatikan oleh Tuhan. Ya, misi Tuhan ini, pemberitaan Injil, pengajaran, pelayanan kasih, penegakan keadilan. Apakah ada di sini? Yesus memberitakan Injil berkeliling. Yesus mengajar. Yesus melenyapkan segala kelemahan. Kemudian Yesus juga menyatakan belas kasihan. Ya. Kita lihat di sini Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, melenyapkan kelemahan, melenyapkan segala penyakit. Tuhan Yesus mengajar dan hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ya, belas kasihan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu compassion. Ya. Jadi kita lihat di sini ini gerakan utama dari hati Tuhan melihat kondisi manusia dikatakan lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang yang lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala? Gambarannya seperti apa dalam bayangan Bapak Ibu? Pak Panjaitan, Pak Atorangan, gimana Pak bayangannya orang yang lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala? Ya, orang terlantar itu ya itu Pak, orang ya. Kalau sekarang itu misalnya kita umpamakan ya, seperti orang yang tidak punya orang tua, yang hidup di bawah jembatan, dan tidak ada yang memperhatikan Pak. Ya, gambarannya kalau seperti sekarang itu selalu seperti itu Pak, yang bisa saya gambarkan Pak. Seperti itu ya, oke. Yang lain? Dian, bisa nggak bayangkan mereka yang lelah, kemudian terlantar seperti domba yang tidak bergembala? Saya sama sih Pak ngebayanginnya. Mungkin seperti anak jalanan, terlantar. Seperti itu ya. Kalau lelah, Dian lelah nggak? Kebetulan baru habis nugas tadi Pak, sampai jam 5. Jadi memang lelah. Jadi curhat ya. Curhat. Iya. Kalau lelah itu lelah karena kerja, itu wajar. Jadi kata lelah ini sebenarnya kalau dalam bahasa kita tuh capek hidup di dunia. Iya. Ya, jadi capek gitu. Jadi lelahnya itu bukan karena tugas, bukan karena kerjaan, tetapi orang yang merasa pernah melihat orang yang hopeless nggak? Hopeless, tidak ada harapan gitu. Iya, tidak berpengharapan. Tidak berpengharapan, hopeless. Ya, yang bunuh diri bisa, termasuk lah. Yang ya, lompat dari bisa apartemen. Termasuk bunuh diri. Ada juga orang yang lelahnya itu justru di tengah keberhasilannya. Saya temukan orang yang lelah, dia nggak tahu makna hidupnya. Dia lelah gitu loh. Udah kerja, dia dapat uang banyak, sudah ada prestasi, jabatan tinggi, dia bilang saya lelah hidup. Dia tidak punya tujuan dan tidak tahu untuk apa. Dia sudah menikmatinya, tapi dia merasa lelah. Kemudian terlantar. Terlantar ini bicara tentang orang yang tidak punya tujuan ya. Ya. Orang yang
domba-domba itu perlu pemimpin, perlu pengarahan. Ya, tidak ada arah yang jelas di dalam hidupnya. Tidak seperti domba yang tidak bergembala, liar gitu jadinya. Lingkungan liar. Iya. Jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus memperhatikan inilah kondisi manusia berdosa. Mereka membutuhkan Injil, mereka membutuhkan pertolongan terhadap segala sakit penyakit kelemahan, mereka membutuhkan pengajaran, dan itu didasari oleh belas kasihan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus berbelas kasihan, kita yang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan juga harus menjadi penyalur belas kasihan Tuhan itu kepada sesama kita. Ya, ini tentang compassion ya. Mari kita membaca bagian ini. Minta Ibu Fani membacakannya tentang compassion. Henry Nouwen. Silakan Usi Fani. Kata compassion atau belas kasihan diambil dari kata-kata bahasa Latin pati dan sum yang jika digabungkan berarti menderita bersama. Compassion atau belas kasihan mendorong kita pergi kepada yang terluka dan menderita, berbagi dalam ketakutan, kebingungan, kehancuran, dan kepedihan. Belas kasihan menantang kita untuk berduka dengan mereka yang berduka, menangis dengan mereka yang menangis, menjadi lemah dengan mereka yang lemah. Belas kasihan berarti menyelami secara penuh kondisi manusia. Oke, terima kasih. Jadi belas kasihan, compassion, atau kalau dalam bahasa Yunani itu splaggnasi, itu berasal dari hati Tuhan yang terdalam. Ya. Jadi kalau ada rasa belas kasihan Tuhan juga ada di dalam hati kita, maka kita akan memiliki hati kemudian dengan tindakan menolong sesama kita dengan berbagai kondisi hidup mereka. Di sini dikatakan dengan mereka yang menderita, mereka yang ketakutan, mereka yang terluka, mereka yang pedih. Sangat banyak sekali, sangat banyak ya. Ya. Mungkin juga di antara kita ada ya yang sedang mengalami hal tersebut. Ya, kalau ada tolong tersenyum. Iya, jadi ada yang mengalami pergumulan itu di dalam hidupnya. Barangkali juga bukan dengan orang yang jauh, juga pergumulan dengan orang di sekitar kita. Ya, jadi diperlukan belas kasihan hati ya, hati yang betul-betul berduka, menangis dengan mereka yang lemah. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat di sini di dalam lingkaran bola dunia ini misi Tuhan mencakup 3 bagian ini, yang kemudian kalau kita simpulkan lebih kecil, bisa disimpulkan lebih kecil lagi, yaitu pemberitaan Injil dan tanggung jawab sosial. Jadi kalau dipres lebih kecil lagi, tinggal hanya 2 kata, pemberitaan Injil dan tanggung jawab sosial. Ya, jadi dapat disimpulkan seperti itu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara tanggung jawab penginjilan atau pengajaran dengan tanggung jawab sosial dan ciptaan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan, Dian. Ini kayak perkataan harus selaras sama perbuatan. Kan penginjilan kan pakai perkataan ya, kita berkata-kata tentang Alkitab. Lalu bagaimana hubungan sosial kita ke orang lain, itu lebih ke perbuatan kita. Benar nggak, Pak? Oke, benar. Harus dilengkapi lagi sedikit. Ya, Pak Hatorangan, gimana Pak? Ya, saya setuju dengan Dian ya. Jadi dari tadi Bapak berdua ini setuju-setuju terus. Bapak sih habis dari Dian ke Amang. Benar Pak. Jadi yang dibilang Dian tadi, penginjilan dan pengajaran itu harus sesuai dengan tanggung jawab sosial. Jadi jangan kita memberikan penginjilan, pengajaran, tapi tanggung jawab sosial kita juga tidak kelihatan dari apa yang kita omongkan begitu Pak. Jadi artinya
harus juga bukti dari yang kita omongin itu supaya orang melihat gitu loh. Jadi artinya kalau kita juga memberitakan Injil, mengajar orang lain, tapi secara perilaku kita tidak diterima, pengertiannya tidak sesuai dengan hidup kita gitu Pak. Ya contoh Pak, mungkin Bapak tahu nih dalam akhir-akhir ini ada seorang pendeta yang termasuk vokal apa dengan Islamologi, tapi ternyata sedih Pak mendengarnya karena ya itulah Pak, selingkuh juga ternyata dia. Ya, Iya, mungkin saya itu sudah aja. dengar sebelum Bapak dengar. Iya, hebat. Mantap deh Pak, mantap, mantap. Iya, baik. Jadi kalau bagian itu tadi mungkin harus lebih lengkap ya, Dian dengan Pak atau Rangga dengan yang lain. Tanggung jawab sosial yang dimaksudkan itu kalau disimpulkan ini, yang menjadi tanggung jawab kita adalah berita Injil dan juga perut, gitu loh. Jadi memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sosial atau Oh, kebutuhan jasmani. kebutuhan fisik ya maksudnya Pak, tanggung jawab Iya, sosialnya itu ya. kebutuhan Oh, sosialnya itu. berarti butuh dana dong Pak kalau gitu Pak ya. Betul. Nggak Jadi bisa makanya dong. daya, dana, dan doa. Jadi difreshkan dua bagian itu. Nah, sekarang kita lihat lebih sederhana ya. Jadi di dalam bagian ini, di dalam Lausanne Komite Lausanne ini, tanggung jawab sosial di buku kita itu ada ya. Di buku saya halaman 17, tanggung jawab sosial merupakan akibat dari penginjilan. Ya, akibat dari penginjilan. Kemudian, tanggung jawab sosial adalah jembatan bagi penginjilan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sosial adalah mitra dalam penginjilan. Ya, jadi kita tidak hanya memperhatikan keselamatan mereka, tetapi juga memperhatikan ekonomi mereka. Begitu loh maksudnya. Ya, jadi pekerjaan kita ini pekerjaan yang holistik. Alkitab dan uang, begitu maksudnya. Kalau disederhanakan dalam hidup kita. Nah, gambarannya seperti ini, seperti kampak ya. Seperti kampak. Jadi tanggung jawab sosial dan pemberitaan Injil itu sama seperti mata kampak dengan gagangnya. Tanggung jawab penginjilan itu diumpamakan seperti mata kampak. Sedangkan tanggung jawab sosial itu adalah gagangnya. Ya. Jadi bayangkan saja, kalau keduanya dipisahkan, kalau hanya ada penginjilan, mudah nggak kita untuk mengampak kayu ini? Susah Pak, berarti butuh peran Pak Pramudito kalau gini Pak, berarti tanggung jawab sosial ini. Iya. Kalau hanya gagangnya saja, bagaimana mungkin kita membelah itu kayu? Nggak ada yang pergi ya Pak ya, nggak ada yang pergi. Jadi itu hanya seperti pukulan biasa saja di atas gelondongan kayu tersebut. Kalau hanya tanggung jawab sosial. Oke, sekarang kita akan melihat ya. Di buku kita itu ada gambar ya. Posisi A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu sekalian, kita ada di posisi mana? Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Kita akan baca di buku kita, di buku saya halaman 317, posisi A, B, C, dan D, sampai E. Minta Ibu Dwi bantu kita untuk membacakan, Bu. Baik, ya. Posisi A, misi adalah tanggung jawab sosial, bukan tanggung jawab penginjilan. Posisi B, misi meliputi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab penginjilan dengan prioritas pada tanggung jawab sosial. Posisi C, misi meliputi tanggung jawab penginjilan dan tanggung jawab sosial dengan prioritas yang setara. Posisi D, misi meliputi tanggung jawab penginjilan dan tanggung jawab sosial dengan prioritas pada tanggung jawab penginjilan. Dan posisi E, misi adalah tanggung jawab penginjilan, bukan tanggung jawab sosial. Oke, makasih Bu Dwi. Sama-sama Pak. Ya, Bapak Ibu silakan pilih. Bapak Ibu di posisi mana? Ibu Esther, A, B, C, D, atau E? Ini ulangan multiple choice.
Harusnya C, Pak. Harusnya C, Pak. Bu Esther apa? Tapi C. kalau melihat tadi si Kapak dengan Gagang, tanggung jawab sosial ya Pak, D ya. Tapi kayaknya enakan C. Oke, sekarang pikir-pikir yang udah pasti dulu. Siapa yang Ibu Esther berapa? Apa? B. B, Pak. B. Ibu Dwi? B. B. Ibu Fani? Misi meliputi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pendidikan. Saya B, Pak. B. Pak Hatorangan? C, Pak. C. C. Dian? B kalau nggak C, Pak. Masih bingung saya. Satu aja, nggak ada pilihan ganda dua-dua. Satu aja. Jangan malu, C, Dian, Pak, udah. C. Amang C, udah C, C. aja, nggak usah Ya, C. malu. Ibu Anik? C. Yola? Jawaban sementara ya Pak, C. C. Jangan sementara, harus dikunci. Saya soalnya masih agak bingung nih kalau yang sosial ini apakah hanya berhubungan dengan kebutuhan yang tadi Bapak bilang perut atau kayak empati dan lain sebagainya gitu. Iya, keseluruhan itu Dian. Jadi hal-hal yang Dian lagi Yola. Dari kesimpulan yang penegakan keadilan pokoknya sosial masyarakat gitu. Saya D berarti kalau kayak gitu. D. Oke. Pak Pram? Maunya C aja deh. C. Ibu Lydia? Suaranya Bu belum buka. B, Pak. B. Ya. B. Ya. Iya. Ya. Dari kita ini aja ya. Dari berapa orang? 10 orang jawabannya berbeda-beda. Ya. Dari semua yang menjawab itu yang naik kelas itu cuma 1 nanti. Ibu Dwi jadinya apa Bu tadi? B, Pak, saya B. B. Ya, bisa perhatikan baik-baik ya, nanti kita lihat ya. Nah, ini tanggung jawabnya masing-masing ya. Oke, sekarang kita lihat, kita diskusi dulu sebelum kita menemukan jawabannya. Ya, siapa yang mau berubah silahkan berubah, siapa yang mau kunci jawabannya silahkan. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita berhasil memenuhi tanggung jawab sosial tetapi gagal memenuhi tanggung jawab penginjilan? Apa yang terjadi? Silakan. Kalau kita berhasil memenuhi tanggung jawab sosial tapi gagal dalam penginjilan. Kalau jawaban piciknya berarti kita cuma dimanfaatin doang, Pak. Ya, 1 kita dimanfaatin doang. Terus apa lagi? Berarti misi kita gagal, Pak. Misi kita gagal. Terus apa lagi? Ya, jadi sepertinya yaitu Pak, banyak sekarang ini juga orang memberitakan itu. Jadi dia mau menjangkau orang-orang yang non Kristen misalnya Pak ya, dengan cara seperti ini, memberikan suatu fasilitas segala macam gitu. Tapi inti persoalannya penginjilannya tidak jalan. Ini juga jadi timpang Pak seolah-olah. Jadi nanti tidak tahu siapa yang akan menyampaikan bila hanya tanggung jawab sosial. Memang ada niatnya Pak, niat baik. Tapi pemberitaan Injilnya tidak sampai Pak. Ini banyak juga dilakukan orang Pak. Ya. Bayangkan saja kalau kita hanya memenuhi memberikan sembako, tapi Injil tidak diberitakan, mereka belum percaya Tuhan. Iya, itu Pak. Itu. Oke, sekarang yang kedua, kita diskusikan lanjut lagi. Apa yang terjadi jika kita berhasil memenuhi tanggung jawab penginjilan, tapi gagal dalam tanggung jawab sosial? Sebaliknya. Silakan. Ya. Ya, jadi kalau yang seperti ini Pak, kalau saya melihatnya, seandainya lah kita umpamakan pergi ke suatu tempat yang katakanlah kebutuhannya masih banyak yang kurang lah istilahnya ya Pak ya. Jadi kalau kita hanya memberitakan Injil ke sana, sementara mereka juga untuk makan aja susah, dan kita hanya ngomong doang, ya mereka akan menganggap kita ini nggak ada gunanya gitu. Dan kalau bahkan kita tidak akan diterima, susah Pak.
Kalau dulu no mention ke Tanah Batak kan Pak, memang mereka ya istilahnya ya membawa pendidikan, membawa sesuatu yang mengajari kita untuk apa gitu ya Pak. Waktu itu mungkin dikasih pembelajaran lah ya Pak, ada sesuatu maknanya gitu. Jadi kalau kita memberitakan Injil juga tanpa memperhatikan kebutuhan sosial yang kita datangi, itu juga mungkin kita susah diterima Pak. Itu menurut pemikiran saya. Terima kasih Pak. Pak Pram gimana Pak? Ada pendapat Pak tentang dua bagian ini? Tapi yang terakhir ini kalau kita berhasil dalam penginjilan ya, tapi secara sosial kita gagal, dan mereka tetap miskin, mereka cepat mati justru cepat masuk surga Pak. Bisa. Pak Pram tahu masuk surga. Pemikiran Pak Pram ini Tahu masuk surga dari mana Pak Pram? Berhasil penginjilannya. Udah terima Injil dulu Pak ya. Oh gitu. Jadi lapar gitu ya, langsung mati Pak ya. Aduh, Iya, ada betulnya juga sih Pak ya. Jadi beritakan Injil, kemudian mereka mati, udahlah nggak usah repot lagi gitu ya. Jadi nggak perlu Masuk dibantu-bantu surga. ya. Ya itulah Pak Usada, tipenya Pak Pram ketahuan nggak Pak ya, udah mulai ya ketahuannya begitu Pak. Saya sudah tahu Pak, makanya. Iya, oke, kita lanjut lagi. Misalnya gini. Nah, sekarang coba berikan pendapat kalau kita hanya bisa memperoleh satu berkat saja dan tidak mendapatkan semua berkat yang lain, berkat mana yang saudara pilih? Kekayaan, kehormatan, kepandaian, kesehatan, atau keselamatan? Pilih salah satu. Keselamatan. Betul, keselamatan ya. Enggak kaya nih. Enggak, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak pandai. Kaya tapi enggak selamat, percuma, Iya, Pak. iya, betul. Enggak ada kehormatan. Enggak Salah masalah. itu, Pak, dilecehkan, diremehkan orang. Sakit-sakit. Enggak apa-apa ya. Enggak bisa berbuat apa-apa. Kita Ya. sudah mendapatkan keselamatan. Sekarang pandemi yang utama adalah kesehatan, bukan? Iya, kesehatan. Kesehatan ya. Nah, pilih yang mana? Jadi pastinya yang mana ibu-ibu? Tetap selamat, Pak. Selamat ya. Selamat. Tetap selamat ya. Biskuitnya pun biskuit selamat ya. Jadi maksudnya selamat Agung, maksudnya Bu Ani, selamat Agung Raharjo. Itu selamat, Pak. Iya. Oke. Jadi yang paling utama yang ditekankan kalau kita disuruh milih, pasti kita milih keselamatan. Jadi kalau tadi 5 posisi A, B, C, D, dan E, Bapak Ibu masih mau berubah atau tetap dalam jawaban tadi? Silakan yang mau berubah, saya kasih kesempatan. Saya hitung sampai 3, siapa yang mau berubah jawabannya. Nggak ada, berarti semua tetap sepakat ya dengan jawabannya tadi ya. Sehingga yang naik kelas itu nanti cuma satu orang. Siapakah dia? Ada sesuatu yang sedemikian merusak martabat manusia sebagaimana keterpisahan dari Allah karena ketidaktahuan atau penolakan terhadap Injil. Dan bagaimanakah kita dengan serius dapat bersikukuh bahwa kebebasan ekonomi, politik dan ekonomi adalah sama pentingnya dengan keselamatan yang kekal. Ini pernyataan John Stott. Jadi jawabannya adalah D. Yola yang naik kelas, yang lain semuanya remedial. Jadi tanggung jawab sosial adalah mitra penginjilan dengan penginjilan sebagai mitra utama. Ya. Jadi kita harus menempatkan bagian di misi meliputi tanggung jawab penginjilan dan tanggung jawab sosial dengan prioritas pada tanggung jawab penginjilan. Itu prioritas kita. Iya. Jadi posisi yang benar adalah D. Selamat Yola. Tolong kasih nomor rekening, nanti akan diberikan oleh anggota ini sebagai hadiah. Kemudian belikan makanan, bagikan kembali. Ada compassion-nya. Ya, jadi begini ya. Pak. Silahkan. Apa namanya? Tadi saya kenapa pilih D? Karena
kayak ketika umat atau manusia sudah menerima penginjilan, maka kayak otomatis gitu loh, otomatis kayak timbul belas kasih, timbul empati, dan lain sebagainya. Maksudnya yang untuk tanggung jawab sosialnya itu akan terbentuk secara otomatis gitu. Bapak kan sebagai penginjil gitu kan, yang sudah berpengalaman juga. Benar nggak sih Pak yang pendapat saya ini tadi? Iya, benar. Jadi pemikiran Yola bagus, karena bagian itu juga akan saya lanjutkan begini. Nah, Yola baca ini. Konsultasi internasional mengenai hubungan antara penginjilan dan tanggung jawab sosial. Jarang terjadi situasi di mana kita harus memilih antara memuaskan kelaparan jasmani dan kelaparan rohani, atau antara menyembuhkan tubuh dan menyelamatkan jiwa. Karena kasih yang murni bagi sesama kita akan menyebabkan kita bertindak untuk melayani sesama kita sebagai manusia seutuhnya. Iya, udah paham Yola? Jadi seperti itu ya. Jadi seringkali kita memang tadi itu seperti terpilah-pilah ya, tetapi sebenarnya bagi kita yang memiliki hati Kristus, pasti kita biasanya memperhatikan pelayanan ini secara holistik. Ya, dan itu seringkali dalam bahasa kita otomatis terjadi. Kita juga memberikan perhatian kepada mereka di dalam bagaimana kita melihat mereka sebagai manusia seutuhnya. Tidak hanya di dalam hal perut, tetapi juga biasanya aspek pendidikan, etika, dan juga kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya, penegakan hukum, dan segala macam ya. Ya bahkan ada gereja-gereja, saya tidak tahu di Gereja Kristus di Cibinong apakah ada klub-klub khusus kaum profesional. Ya, di gereja-gereja karismatik itu ada klubnya. Jadi mereka yang berprofesi sebagai pengacara, mereka komit untuk membantu jemaat dan juga masyarakat yang mengalami kesulitan di dalam hal hukum tanpa biaya. Itu ada gereja-gereja yang membentuk tersebut. Ada kaum bisnismen membentuk satu kelompok persekutuan businessman fellowship. Ya, ada acara khusus untuk mereka, dan mereka anak-anak Tuhan yang membantu teman-teman yang lain yang sedang kesusahan, mengangkat sesamanya. Ya. Kalau di Jakarta dulu kami seringkali waktu di sinode yang lama, kami mengadakan ibadah khusus kaum bisnismen, kemudian mengarahkan mereka kepada misi. Ya, karena acara dengan mereka itu memang sedikit berbeda dengan pelayanan jemaat secara umum. Jadi kita bicara tentang survei, tentang saham dari sudut pandang Alkitab, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang bergerak di dalam bidang bisnis. Ya, jadi itu salah satu. Kemudian perawat-perawat juga bisa. Kalau di Hong Kong itu ada teman-teman khusus konsentrasi kepada asisten rumah tangga. Jadi dikumpulkan pada hari Sabtu atau hari Minggu, mereka kemudian dilatih, dibimbing. Ya. Jadi itu ada kelas-kelas pembinaan untuk mereka. Jadi luas sebenarnya pelayanan kita sesuai dengan kebutuhan di mana yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, meskipun demikian kita harus memilih. Maka kita harus mengatakan bahwa kebutuhan yang terutama dan terakhir dari seluruh umat manusia adalah anugerah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan bahwa karena itulah keselamatan rohani seseorang yang bersifat kekal jauh lebih penting daripada kesejahteraan materinya yang bersifat sementara. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita timpang, tetapi yang paling utama itu adalah di dalam posisi D ini tadi. Dengan tanggung jawab utama pada prioritas utama pada tanggung jawab penginjilan. Tapi Pak, yang D3-nya ini Pak, bukannya perlu dirubah ini Pak, bukan doa, dana, dan daya Pak ya, tapi doa, daya, dan dana. Tapi kalau kita lihat selalu doa, dana, dan daya. Gimana kira-kira Pak? Itu bukan urutan ya Pak ya. Tiga-tiganya tetap juga menjadi perhatian. Oh, jadi maksudnya prioritas. 3 hal. Ya, bukan sistematisnya doa dulu satu, ya, kemudian makanya Pak, kalau kita teliti di bagian, kalau tadi kita mengarah kepada yang tadi itu harusnya doa udah benar, doa utama, setelah doa daya, pengertian daya itu pergi gitu, baru setelah pergi
baru dana mendukung gitu. Tapi dalam kebiasaan kita selalu doa, dana dan daya gitu. Tapi ya udah, ini hanya sekedar intermezzo aja Pak. Karena yang saya lihat tadi. Nggak apa-apa, bagus itu. Ya, tapi jangan akhirnya tidak berdoa, tidak berdaya, dan tidak memberi dana. Iya Pak, oke Pak. Ya itu yang saya. Iya, tapi menariknya ini Pak, dari 3D tersebut, 3D, doa, dana, dan daya, sebagian besar orang memilih doa. Kalau disuruh milih. Karena bebannya sih yang paling gampang yang lain. Iya, karena effort. tidak memberi daya dan juga tidak memberi dana. Iya. Padahal kalau doanya benar, itu orang juga yang lebih luar biasa. benar, Cuma kan hanya diomongan aja Pak. Doa tapi lupa juga doa. Jadi kalau orang yang berdoa yang benar, dia siap untuk memberi jawaban, baik dia sendiri maupun dengan memberikan. Itu doa yang benar. Ya. Jadi jangan sampai kita bilang, iya baik kita doakan saja. Ya. Oke, nah sekarang yang ketiga, bagaimana sih kita membawa seluruh Injil tersebut? Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ini bagian dari bagian yang tidak asing lagi, dan ini adalah ayat hafalan kita minggu depan, pendek saja. Ya, silahkan Ibu Esther tolong bacakan, Bu. Suaranya, Bu. Ini sesuai teks yang ada di ini aja Pak ya? Ya, sesuai dengan yang ada di slide saja. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, terima kasih, Bu. Nah, ini bagian yang Bapak Ibu pasti tidak asing lagi dan udah tahu lah dari kecil tentang bagian ini. Bagaimana kita membawa seluruh Injil itu ke seluruh dunia. Ini gambaran secara umum yang nanti kita bisa aplikasikan di dalam tindakan secara pribadi. Ya, kita tahu garam ini ya. Fungsi garam itu mengawetkan. Ya. Kemudian menyedapkan. Ya. Bukan membawa darah tinggi ya. Bukan menambah kolesterol. Ya, jadi mengawetkan. Ya, kita tahu bahwa kalau daging itu mau dikasih garam biasanya. Makanan kami di Kalimantan itu banyak unsur-unsurnya juga seperti itu ya. Jadi ikan segala macam itu, babi segala macam itu diawetkan dengan garam yang sangat banyak ya. Nah, kemudian garam itu berfungsi untuk memberikan sedap dengan terukur ya. Ya. Jadi ada ukurannya, fungsinya. Jadi memberikan sedap. Nah, kemudian garam tersebut berfungsi jika pertama bercampur. Ya. Yang berikutnya dia berbeda dan murni. Ya, jadi ini yang bisa kita lakukan bagaimana membawa seluruh Injil itu ke seluruh dunia. Ya. Jadi kita berfungsi sebagai garam dan terang. Ya. Jadi betul-betul ini adalah sebuah tanggung jawab yang mulia, yang besar, dan ini adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi garam dan terang dunia di bagian ini dalam mengajarkan firman Tuhan, dalam penegakan keadilan, pemeliharaan ciptaan, pelayanan kasih, dan juga pemberitaan Injil. Menjadi satu misi yang holistik. Di bagian mana? Ya, kalau kita melihat, barangkali kita bisa putus asa, begitu luas sekali yang bisa kita lakukan. Tapi ada seorang yang bernama Ronald Sider berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan segalanya. Tetapi setiap orang dapat melakukan sesuatu dan dengan bersama-sama kita dapat mengubah dunia. Ya, mungkin ada yang di bidang sosial lebih kuat, mungkin ada yang kuat di dalam penginjilan, mungkin ada yang kuat di dalam mendukung
memobilisasi, mendanai, mungkin ada yang bergerak di dalam mengajar, membina, dan lain sebagainya. Yang penting kita ingat bahwa kita dapat melakukan sesuatu. Mari kita lakukan bersama-sama. Ya. Kita ini anggota tubuh Kristus dengan bagian masing-masing, keunikan masing-masing, karunia masing-masing, keistimewaan masing-masing. Kita menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Perbedaan adalah sebuah kekayaan untuk pekerjaan Tuhan. Bersama-sama kita dapat mengubah dunia. Nah, tindakan praktisnya ada 3 ya. Ya. Pertama, kita mengenal tempat dan panggilan kita dalam tubuh Kristus. Jadi kita tahu kita ini di mana tempatnya. Ya. Dalam tubuh Kristus atau di dalam gerejanya. Yang kedua, kita bergabung dengan anggota tubuh Kristus yang memiliki keterbebanan yang sama untuk saling meneguhkan dalam panggilan. Ya, jadi bersyukur kita sudah berada dalam satu komunitas gereja dan juga kita harus saling meneguhkan di dalam panggilan. Bukan saling mengkritik ya, bukan saling menjatuhkan, tetapi kita saling meneguhkan. Nah, kemudian kita juga harus belajar, kita membuka wawasan kita, bagian yang ketiga. Kita berhubungan dengan kelompok tubuh Kristus yang memiliki keterbebanan yang berbeda untuk saling melengkapi dalam membawa seluruh Injil. Ya, jadi belajar, buka wawasan. Saya banyak belajar ya, habis pemuritan ini jam 10 atau jam 11 waktu ini saya masih webinar lagi dengan Pak Dr. Andik. Dia berbicara tentang generasi X, generasi Z segala macam itu. Jadi saya belajar lagi karena ini adalah sebuah kondisi di mana yang perlu kita perhatikan dengan masalah LGBT segala macam itu. Karena ini adalah bagian dari misi penginjilan dan juga kebutuhan gereja. Sedikit intermezzo Bapak Ibu sekalian untuk kita terbuka wawasannya. Salah satu mungkin yang kurang kita perhatikan sekarang ini ialah banyaknya muncul generasi LGBT. Ya, bulan depan bulan Juni itu adalah Hari LGBT Internasional. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat warna-warni nanti yang ada di satu negara, nanti dilaksanakan warna kuning, kemudian seperti pelangi. Waspada kalau ada Alkitab dibagikan ke anak-anak remaja pemuda kita yang berwarna pelangi, karena itu produk dari LGBT. Ya, salah satu misi dari LGBT itu yang perlu kita cermati ialah mereka mengadopsi anak-anak yang anak-anak yatim piatu atau anak-anak terlantar. Bapak Ibu bayangkan kalau sesama jenis mengadopsi seorang anak yang normal, akan apa yang terjadi ke depan? Ya. Jadi ini salah satu misi yang perlu diperhatikan oleh gereja dalam tanggung jawab sosial. Dan kondisi ini sekarang ini banyak dan mereka punya misinya jelas sekali. Mengadopsi anak-anak yang terlantar tersebut. Iya. Di gereja kita saya tidak tahu apakah kita punya hal tersebut ya, bagaimana memperhatikan anak-anak yang terlantar itu. Nah, ini ayat hafalan kita, Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, nggak usah garuk-garuk kepala ya, ini pendek aja kok. Cuma 4. Cuma 4 ayat saja. Ya, jadi garam dan terang dunia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini bagian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan, ada sharing, atau ada curhatan? Saya persilahkan. Ya, di buku ketiga ini memang kita lebih berfokus kepada wawasan penginjilan, misi, dan bagaimana kita berbuah. Nah, di bagian pertama, kedua, dan ketiga, kita belajar tentang perspektif pelayanan. Baru kemudian kita berbicara tentang bagaimana karunia dan potensi beban dan kemampuan yang ada pada diri kita untuk kita dapat mengimplementasikan hidup kita untuk pekerjaan pelayanan yang besar tersebut.
Silakan kalau ada. Bu Pani kelihatannya mikir Pak apa mungkin mikir pelayanan di mana gitu ya, bukan mau penginjilan kali Bu Pani ya. Ibu mikir, saya lihat jadi mikir gitu, kayaknya benar juga ini kata Pak Usada, ini harus buka penginjilan ya Bu ya. Mungkin cerita kali Bu Pani, saya lihat tadi serius banget Ibu memikirkannya. Iya Pak, boleh nambah. Saya mikirnya tuh kapan-kapan Bapak Pendeta kasih tugas mempresentasikan, jadi kita-kita itu bisa presentasi gimana kita mau menginjilkan orang kalau kita nggak belajar mempresentasikan, seperti itu Pak. Nah, Gitu ya. ayo. Ani kok bikin PR, Bu? Bikin renungan aja udah pusing, Bu, suruh presentasi. Padahal Bu, jadi ya. Padahal Ibu Pani nggak ngingat dulu yang dikasih tugas sama Pak Usada yang mau persentase, semua udah nggak tidur 2 minggu 2 malam orang-orang, tiba-tiba dikasih kebebasan. Ibu sekarang minta tugas lagi. Iya, saya kabulkan Pak permintaannya. Wih, ayo Tuhan nih. Saya disalahkan teman-teman lagi Pak. Ada itu tuh, saya itu lagi mikirin, maksudnya ya seperti itu sih sebenarnya. Maksudnya kita kalau nggak belajar, mungkin kalau saya di kantor mungkin sudah biasa ya sama bapak-bapak yang lain mungkin sudah biasa. Cuman itu kan dalam hal yang lain. Nah, gimana kita mau mengungkapkan ke orang lain atau mungkin melatih kita untuk mengungkapkan ke orang lain bahwa ini loh gini-gini. Mungkin mau memulainya tuh susah seperti itu. Tapi kalau kita udah tahu caranya, udah terbiasa presentasi atau bikin, ya nggak usah lah PPT yang banyak-banyak, mungkin ininya seperti ini, penjelasannya ini, mungkin membiasakan kita nanti untuk menyampaikan ke orang lain lebih gampang. Seperti itu Pak. Amin. Tanggapin dari Bu Ani Bukan gimana? mencepat, kita. Karena kan Pak percuma kita belajar teori, Iya, kalau mempraktekannya itu kita nggak diajarkan seperti Amin, itu. Bu, amin. Akhirnya yang saya tahu Pak, itu akhirnya terputus, hanya di kita saja, kita yang tahu. Karena untuk memulai memberitahukan ke orang lain itu pasti takut dia nggak nerima, takut salah berbicara, takut cara menyampaikan gimana. Nah, sebenarnya itu juga yang harus kita pelajari. Gitu. Aku tahu ke hati Bu, betul. Jadi supaya langsung terjun ya Bu ya. Iya Bu, ngerti lah. Iya, karena kan kita udah belajar nih Pak, sampai buku ketiga udah berbulan-bulan. Wah iya Pak Usada, semangat. Harus dipacu semangatnya Bu Pak. Iya. Jadi nanti itu bagi Bapak Ibu yang ikut kursus Kairos, itu nanti ada kelanjutannya. Jadi kami ini memang satu tim nanti dengan mereka Ibu Marni. Nanti Bapak Ibu akan belajar penginjilan, namanya 3 saja. Itu salah satu metodenya. Ya, kalau mau lebih cepat juga bisa kami ajarin kalau mau. Tapi saya mengundang teman saya yang pakar di bidang itu. Saya kurang begitu pakar di dalam bidang penginjilan 3 saja. Ada teman saya satu, dia memang penginjil di lapangan. Jadi dia akan mengajarkan teorinya, kemudian kita praktek 2 orang, kemudian kita praktek lapangan, kemudian evaluasi. Ya, kalau Bapak Ibu mau, ya nanti saya bisa hubungkan dengan ini. Ya, Abang Situmorang namanya. Ya, Bang Morang. Ya, jadi dia ada di Kalimantan. Kemarin kita habis kelas pemuritan anak remaja pemuda, di sini juga dilatih sama dia. Setelah itu anak-anak turun lapangan, kami antar, kemudian kita evaluasi. Ya. Jadi evaluasi, kemudian mereka hanya terlatih, jadi tidak hanya teori, tapi bisa itu. Ada yang mengajar, ada yang penginjilan, dan ada juga yang punya kerinduan tanggung jawab sosial. Ya, kalau mau itu boleh, nanti saya fasilitasi. Ya. Siap, Ibu Fani? Siap ya? Siap ya, nanti kalau dilatih untuk itu ya. Namanya metodenya 3 saja. Saya memang udah menginjili teman-teman lewat buku ini. Maksudnya apa yang saya dapatkan udah by phone, memang selama ini nggak pernah ketemu muka. Nah, saya selalu sih bahwa ini juga di rumah seperti itu, kalau Mesbah malam saya ngasih ini seperti itu Pak. Iya, bagus. Oke, terima kasih. Yang lain silakan, ada lagi? Ya Pak. Silakan Pak Pram. Saya beberapa kali ya, memang ada dalam satu kelompok KTP, ya sering membahas masalah gitu. Ketemu dari
beberapa gereja ya, GKJ, AKBP, kemudian gereja apa saya lupa. Hampir dari mereka itu tidak tahu Pak mengenai masalah misi ya, terutama gereja-gereja mainstream seperti itu. Nah ini problemnya di mana gitu, karena padahal gereja ini gereja yang menurut saya sih cukup besar dan eksis, bahkan apa jemaatnya juga ya lumayan tambah gitu. Ya apa problemnya dari mana kalau mau apa membenahi gitu ya. Nah, kebetulan salah satu dari kelompok ini sekarang dia dicalonkan jadi sintua ya di salah satu gereja AKBP. Saya harap mereka bisa jadi yakin perubahan gitu ya. Tapi secara kebijakan, terutama gereja-gereja yang mainstream ini, hampir dikata mereka minim sekali membahas masalah misi seperti ini. Termasuk sebenarnya gereja Kristus juga seperti itu ya. Baru belakangan ini kita lebih terbuka dengan masalah penginjilan seperti itu. Mungkin apakah dari bahan material dari hamba Tuhannya, dari sekolah-sekolah itu yang memang tidak mengajarkan secara spesifik mengenai masalah ini dan mencoba ya hanya sekedar mungkin pengetahuan atau apa pelajaran mata kuliah saja, sehingga pemuritan pun bahkan nggak bisa jalan seperti itu. Bahkan saya pernah juga melayani di Surabaya ya, di GKJW itu. Itu banyak mahasiswa di situ yang memang terbeban untuk penginjilan anak muda ya. Dan ya akhirnya mereka mengambil dari tenaga-tenaga dari mahasiswa, termasuk saya juga ikut membantu untuk ya seperti itu ya. Tapi dari sisi kebijakan gereja sendiri itu seolah sesuatu yang di luar sistem mereka gitu. Ini kan sebenarnya ironis sekali gitu. Bagaimana bisa masuk apa pemahaman yang benar tentang Injil ini ke gereja-gereja yang mainstream terutama seperti itu. Itu aja sih Pak. Oke, saya stop dulu rekaman.